Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Indriani. Saya dari kelas 402 dengan NIM 2301010700303. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari tugas mata kuliah Bisnis Intelijen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Kepada Bapak Dr. Ucuk Darussalam, saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini presentasi by Melisa Indraliani. Oke, baik. Soal pertama adalah jelaskan tahapan-tahapan pengelolaan data dalam bisnis intelijen. Oke, ada beberapa tahapan. Yang pertama ada data collection atau pengumpulan data. Nah, pada awal pengumpulan data dari berbagai sumber seperti database transaksional, sistem ERP, CRM, file eh, spreadsheet, dan juga dari sumber-sumber eksternal. Dan data yang dikumpulkan dalam format yang beragam, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang kedua ada data integration atau integrasi data. Nah, proses ini menggabungkan antara data dari berbagai sumber yang berbeda tentunya ke dalam satu sistem terpusat. Pada tahap ini, kita melibatkan identifikasi dan penyelarasan struktur data yang berbeda-beda dan menciptakan konsistensi. Yang selanjutnya ada data cleansing atau pembersihan data. Nah, pada tahap ini kita melakukan identifikasi dan koreksi terhadap data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan. Nah, pada proses ini mencakup penghapusan duplikasi, standarisasi format, dan juga pengisian nilai yang hilang. Selanjutnya ada data transformation atau transformasi data. Nah, pada tahap ini mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk dianalisis. Ini termasuk normalisasi data, agregasi, dan juga kalkulasi file baru. Serta ada konservasi data sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya ada data storage tentunya, yaitu penyimpanan data. Pada tahap ini, data yang telah dibersihkan dan disimpan di dalam data warehouse atau data mart yang dirancang untuk analisis cepat. Oke, selanjutnya ada data analysis atau analisis data. Data ini dianalisis menggunakan query SQL, OLAP, OLAP, atau tools analitik lainnya untuk mengungkap pola, tren, dan insight. Selanjutnya ada eh, data loading atau pemuatan data. Pada tahap ini, memuat data dan yang telah diproses ke dalam data warehouse atau data mart. Proses ini dapat dilakukan secara batch atau real time, tergantung kepada kebutuhan organisasi tersebut. Yang terakhir ada data visualization atau visualisasi data tentunya. Nah, hasil analisis ini yang telah dianalisis akan divisualisasikan dalam bentuk grafik atau dashboard dan juga laporan agar mudah dipahami oleh pengguna bisnis atau pembaca. Oke, lanjut soal nomor 2. Jelaskan tahapan output data dari BI menjadi decision support. Oke, mohon maaf. Agak tertutup sedikit. Yang pertama ada data processing dan analysis. Pemrosesan dan analisis data. Tahapannya adalah raw data dari berbagai sistem operasional diproses menggunakan teknik analitik untuk menghasilkan insight dan meaningful.
Contohnya, sebuah rental rental can memiliki data transaksi harian dari 100 toko. Data mentah menunjukkan jutaan transaksi individual. Sistem BI memproses data ini untuk menganalisis yang pertama ada pola pembelian per kategori produk. Yang kedua ada peak house, penjualan per lokasi. Yang ketiga ada seasonal trends untuk produk tertentu. Selanjutnya ada customer segmentation berdasarkan purchasing behavior. Yang selanjutnya outputnya adalah analisis menunjukkan bahwa produk elektronik memiliki peak sales pada hari Sabtu sore jam 2 sampai jam 5 PM dan lokasi urban. Sementara grosir peaknya pada weekday atau uh, jika ada event. Selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI Generation. Nah, tahap ini mengubah hasil analisis menjadi metrik bisnis yang terukur dan relevan dengan objektif organisasi. Contoh dari analisis retail di atas atau sebelumnya, sistem menghasilkan KPI seperti revenue per square foot per toko, terus ada inventory, turnover rate per kategori, dan juga ya lainnya. Outputnya, dashboard menampilkan bahwa toko A memiliki refund per SKU sebanyak $450 atau 20% di atas rata-rata, tetapi inventory turnover rate-nya hanya 4,2 yang mengindikasi overstocking issue. Selanjutnya ada predictive modeling dan forecasting. Tahapannya yaitu menggunakan historical data dan advanced analytic untuk memprediksi future outcomes dan skenario-nya. Contohnya, sistem BI Rentai menggunakan eh, machine learning algoritma eh, untuk contohnya untuk forecast demand produk untuk 3 bulan ke depan, estimate impact-nya, project saving requirement-nya berdasarkan predicting traffic-nya. Nah, hasil output-nya adalah model memprediksi bahwa demand untuk winter jackets-nya akan increase besar 35% dalam 6 minggu ke depan. Tetapi ada 15% probability customer segment premium akan current jika tidak ada target retention campaign. Selanjutnya ada exception reporting dan alert system. Nah, tahap ini secara otomatis mengidentifikasi anomali threshold eh, thres- threshold Birch atau condition yang memerlukan immediate attention. Contohnya alert system yang menghasilkan notifikasi seperti misalnya toko B salesnya drop sebanyak 25% versus last week-nya Investec-nya ada im, eh, immediately. Terus outputnya manajer regional menerima real-time alert bahwa 3 toko mengalami signifikan sales deadline. Dan pada hari yang sama, allowing quick investigation-nya dan discovery of local constructor-nya yang memblokir akses parkingnya. Oke, selanjutnya ada skenario analysis dan what if modeling. Nah, tahap ini mengembangkan multiple skenario berdasarkan different assumption dan variabel untuk membangun strategi planning. Contohnya CFO Retail Chain menggunakan BI sistem untuk skenario modeling. Nah, ada 3 skenario, ada skenario A, B, dan C, di mana skenario A dia ekspansi 10 toko, 10 toko baru dengan investmentnya $5 miliar. Terus ada juga skenario B, dia melakukan renovasi 20 toko exciting dengan investmentnya ada $3 miliar. Dan yang ketiga ada skenario C, yaitu
Digital transformation-nya dengan investment itu sebesar 4 miliar dolar. Nah, output yang dihasilkan adalah analisis menunjukkan skenario C akan create ROI sebesar 22% dalam 2 tahun. Sementara skenario A sangat beresiko karena market saturation-nya ditargetkan oleh lokasinya. Oke, selanjutnya ada interactive dashboard dan self-service analyze. Nah, tahap ini menyediakan tools yang memungkinkan decision makers untuk explore data secara independen dan real time. Contohnya, executive dashboard rental can memungkinkan si CEO untuk ada drill down dari company wide perform perform ke individual store. Ada filter performance, ada compare current performance, ada sell by data customer. Output yang dihasilkan adalah CEO discovers bahwa millennial customer dari rata-rata usia 25 sampai 35 tahun berkontribusi sebanyak 40% refundnya, tetapi hanya 25% dari marketing budget dialokasikan untuk detail channel yang mereka prefer. Oke, selanjutnya ada decision recommendation dan automated action. Nah, tahap ini tidak hanya menyajikan insight, tetapi juga memberikan specific recommendation dan bahkan melakukan automate action. Nah, contohnya adalah Advanced BI System Rental memberikan automate recommendations seperti increase staffing toko C by 15% pada Saturday afternoon. Terus outputnya implementation dari recommendation menghasilkan 8% increase dalam overall profitability dan 25% re- reduction dalam stock outs. Oke, selanjutnya performa monitoring dan feedback loop. Nah, tahapan ini eh Constellations, continuations monitoring impact dari destination yang mengambil dan menggunakan result untuk improve future rekomendasi. Nah, contohnya setelah implementasi rekomendasi untuk increase Saturday saving, dia salah satunya ada monitoring customer, terus track sales, analisis coach benefit, terus juga ada adjust algoritma berdasarkan actually outcome versus predictions-nya. Terus output yang dihasilkan adalah analisis menunjukkan bahwa staffing increase menghasilkan 12% sales boost leading system untuk refine its staffing optimization algoritma untuk semua location. Oke, soal 3. Jelaskan jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform TableView dan jelaskan hal keunggulan dan kelemahannya. Oke, yang pertama ada bar chart atau column charts. Nah, keunggulannya ini adalah sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kategori, mudah dipahami untuk semua audiens, dan excellence-nya untuk menunjukkan ranking atau distribusi dalam kategorikal. Nah, akan tetapi bar charts ini memiliki kelemahan, yaitu kekurangannya kurang efektif untuk menampilkan data dengan banyak kategori karena banyak eh clut- cluttered dan tidak ideal untuk menunjukkan tren yang temporal. Yang kedua ada line cards. Keunggulannya adalah perfect untuk menampilkan tren dan perubahan data over time, memungkinkan identifikasi pola seasonal dan cyclical serta efektif untuk multi series comparison. Kelemahannya dapat menjadi confusing confusing jika terlalu banyak lines, kurang efektif untuk data yang tidak kontinu, dan juga memerlukan aksis yang well scaled untuk interpretasi yang akurat. Selanjutnya ada heat maps. Nah, keunggulan heat maps ini adalah sangat excellent untuk menunjukkan korelasi dan pattern dalam rate dataset.
efektif untuk geographical analisis dan memungkinkan identifikasi outliers dengan cepat. Akan tetapi, sulit untuk mendapatkan precise value-nya. Dapat misleading dan color cells-nya tidak approve dan memerlukan audiens yang familiar dengan konsep heat mapping. Terus yang selanjutnya ada scatter plots. Keunggulannya adalah ideal untuk menunjukkan relationship antara dua variabel dan memungkinkan identifikasi Coulter dan juga outliers serta support untuk correlation analyze. Kelemahannya dapat overcrowded dan layered dataset memerlukan statistical knowledge untuk proper interpretation dan limit untuk showing more than two uh, two sampai three dimensions simulation. Selanjutnya ada tree maps. Keunggulannya adalah efisien dalam space utilization untuk hierarchical data. Memungkinkan comparisons of proportions dalam nested kategori dan visual upplaning. Akan tetapi kelemahannya sulit untuk compare value dan similar dan tidak efektif untuk showing purchase value-nya dan dapat confusing untuk on technical user. Selanjutnya ada geographical maps. Nah, keunggulannya geographical maps ini inti into intuitif untuk location based analysis, powerful untuk demografi stadil dan engaging untuk presentation purpose. Kelemahannya memerlukan clean geographical data, dapat bias terhadap layer geographical area, dan limit untuk non-location attribute. Soal keempat, jelaskan kriteria utama dalam visualisasi data dan berikan contohnya. Oke, yang pertama ada clarity atau kejelasan. Nah, visualisasi harus dapat dipahami dan mudah untuk memerlukan penjelasan yang kompleks. Contohnya, menggunakan bar chart sederhana untuk menunjukkan sales performance per region eh, daripada 3D pie chart yang dapat membingungkan. Yang kedua, ada accuracy atau akurasi. Data yang ditampilkan harus akurat dan tidak misleading. Contohnya menggunakan zero baseline pada barcode untuk sales data agar tidak memberikan impres yang salah tentang perbedaan nilai antar kategori. Selanjutnya ada efisiensi. Visualisasi harus menyampaikan informasi maksimal dengan elemen minimal. Contohnya dashboard eksekutif yang menampilkan 5 sampai 6 KPI utama dalam satu layar daripada memaksa user untuk scroll melalui puluhan metrik. Yang selanjutnya ada estetika tentunya. Desain yang menarik namun tidak mengorbankan fungsinya. Contohnya menggunakan color palette untuk konsisten dan profesional dalam corporate dashboard dengan proper spacing dan typography. Oke, selanjutnya interaktif. Memungkinkan user untuk ekspor data lebih dalam. Contohnya dashboard penjualan yang memungkinkan drill down dari regional ke city level atau filtering berdasarkan time period tertentu. Yang selanjutnya ada konteks. Menyediakan informasi yang cukup untuk interpretation yang tepat. Contoh menambahkan benchmark atau target lines dalam performa cards, serta labels yang deskriptif dan units of measurement yang jelas. Oke, soal kelima adalah cari dari sumber online, contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data dan bisa diakses secara umum, jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Oke, ini contohnya. Nah, ini adalah Johns
Hopkins University, COVID-19 Dashboard Institusi. Eh, Deskripsi platformnya, Johns Hopkins Coronavirus Research Center menerapkan standar baru untuk pelacakan penyakit menular dan menyediakan data pandemi secara publik dalam waktu near real time. Platform ini memulai pada 22 Januari 2020 sebagai COVID-19 Dashboard dan dioperasikan oleh Center of System Science dan Engineer dan Applied Physics Lab. Komponen utama dashboard yang pertama ada interactive format yang menampilkan sebaran kasus COVID-19 secara geografis dan representasinya visual lingkaran merah proporsional terhadap jumlah kasus. Yang kedua ada real-time data update. Data diperbarui dalam real time dari berbagai sumber terpercaya. Yang ketiga ada multi-level granularity. Data tersedia dari level global hingga regional. Selanjutnya ada historical trend analysis yang tracking pengembangan kasus. Dia menampilkan tracking perkembangan kasusnya dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada multiple data points. Dia menampilkan konfirmasi cases, deaths, recovered cases, dan infectionist rates. Data source regional. Uh, data data short integration. Nah, dashboard yang dikembangkan oleh Johns Hopkins University Center of Civic Impact menampilkan data dari JHU Center of System Science dan Engineer. JHU CSS ini eh, bertindak sebagai agregator dan dari agregator untuk data worldwide yang mengandalkan sejumlah besar sumber termasuk The COVID Tracking Project. Oke, Autocom dan dampak dari visualisasinya yang pertama ada Global Health Transparency and Awareness Dashboard. JHU menjadi referensi utama global untuk tracking pandemik, menyediakan akses demokratis ke informasi kesehatan yang sebelumnya sulit diakses publik. Platform ini memungkinkan masyarakat umum, peneliti, dan juga pembuat kebijakan untuk memahami scope and severity pandemic secara real time. Yang kedua, ada evidence based decision making pemerintah di seluruh dunia menggunakan data dari dashboard ini. Yang pertama, untuk menentukan lockdown policies berdasarkan invention rate-nya. Yang kedua, mengalokasikan research medis ke hotspot area. Yang ketiga, mengembangkan travel restorations berdasarkan geographical spread patterns. Dan yang terakhir, merancang vaccination distribution strateginya. Yang ketiga, ada scientific research acceleration dataset. Ini dilisensikan di bawah Creative eh, Commons Attribution 4.0 internasional oleh John Hopkins University. Memungkinkan peneliti global mengakses dan menganalisis data untuk yang pertama, epidemiological studies. Yang kedua, predictive modeling untuk future outbreaks-nya. Yang ketiga, public health intervention effect effectiveness analyze. Yang keempat, social economic impact assessment. Yang keempat, ada media dan public communication dashboard menjadi sumber utama untuk media reporting, memungkinkan jurnalis dan broadcaster untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada publik dan juga visualisasi yang mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya ada Education Impact Platform. Ini menjadi case study dalam data visualization, best practice, crisis communication, through data, real real-time data collection methodologies, public health informations. Yang selanjutnya ada behavioral, change and public complete visual dan menunjukkan rapid serpent
virus secara real time yang membantu meningkatkan public complaint terhadap health protocol seperti social distancing, mask wearing, dan juga vaccination program. Yang selanjutnya ada International Coordination Dashboard yang memfasilitasi koordinasi internasional response dengan menyediakan standardized data format yang memungkinkan cross-country comparison dan collaborative decision making. Oke, selanjutnya ada Technical Innovation Outcomes, Data Infrastructure Development. Nah, platform ini mendukung innovation dalam yang pertama, real-time data aggregation techniques. Yang kedua, scale up visualization teknologi. Yang ketiga ada cloud-based data sharing platform. Yang keempat ada automate data validation process. Nah, Open Data Movement ini sukses dashboard yang memperkuat movement untuk government transparansi dan open data ini ini inisiatif yang dapat mendorong institusi lain untuk membuat data publik mereka lebih aksesibel dan juga visual. Nah, misalnya ada long term impact. Jadi apa sih impact yang ngomongnya? Yang pertama ada institutional credible peneliti behavioral di Johns Hopkins Center for Communication Program mempre, eh, mempresentasikan COVID Behavior dashboard baru menampilkan data survei yang dikumpulkan dari lebih 10 juta dewasa dan 100 lebih negara melalui topik alasan vaksin dan juga struktural barriers untuk vaksinasi. Yang kedua, template for future Caris dashboard ini menjadi template untuk future public health emergencies dan juga untuk real-time data sharing dan visualization dalam krisis situation. Yang ketiga ada public health literacy platform ini signifikan meningkatkan public understanding tentang epidemiological konsep data interpretation dan juga important of evidence-based health des- decisions. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.